Halo, shalom semuanya. Balik lagi sama saya Peter di channel Berkat bagi Bangsa-Bangsa. Kali ini requestan dari teman saya sih. Ini dia bikin channel baru namanya Sigala Kecil. Karena dia terobsesi sama serigala gitu. Dia minta saya react videonya, ya cobalah saya lihat dulu ya, kita sama-sama nonton ya, terus coba saya komentar ya. Halo semua, kembali lagi ke channel ini ya. Kita hari ini akan bahas sesuatu nih. Aku banyak dicurhatin tentang pilih kasih. Pilih kasih katanya mereka jadi korban, jadi anak tembikar. Mau di rumah, mau di tempat kerja. Ada anak emasnya tuh yang bikin mereka iri. Tapi kita akan tanya nih, apa sih pendapat teman-temanku ya mengenai pilih kasih ini? Coba kita tanya dulu pertama-tama kepada Sarka. Jadi ini mungkin dia bikin video tentang keseharian, ya apa ini dari pengalaman pribadi atau dari orang lain, dari kondisi-kondisi umum yang sering terjadi di masyarakat gitu ya. Dan dia pengen coba untuk membedah lah istilahnya. Jadi kenapa sih bisa ada? Nah kayak ini dia mau mencoba membedah tentang iri hati ya. Di sini ada, kalau saya lihat ya berarti ada 3 tokoh ya. Udah jelas ada 3 tokoh, si Sigala sama tadi siapa? Sarka. Sama tadi yang pertama itu dia mau nanya ke Sarka. Coba kita lihat Sarka itu kayak gimana ya. Pilih kasih ya. Pilih kasih itu adalah kejadian atau peristiwa yang sering terjadi. Klasik lah masalahnya ya. Pilih kasih itu karena seseorang merasa, sekali lagi ya, merasa dia paling jenius, dia paling tahu, dia merencanakan sesuatu, dan anak emas itu masuk dalam rencananya, tetapi anak tembikar tidak pernah masuk dalam rencananya. Bahkan mungkin dianggap sebagai batu sandungan. Jadi, ya kalau jadi anak tembikar sih pasti susah ya. Tidak ada hal bagus yang diomongin. Hanya anak emas yang diomongin yang bagus-bagusnya dan gak ada jeleknya. Gitu deh kalau menurut saya. Coba kita tanya sama Pak Gre ya. Sarka. Kayaknya itu sarkasme ya. Sarkasme kayaknya dia. Ya, barusan kemarin ya, saya kan ada persekutuan doa Hope ya setiap hari Kamis. Tapi kebetulan beberapa minggu ini dirubah sementara ke Rabu ya. Nah di persekutuan kemarin tuh bahas ayat tentang Israel yang menganak emaskan Yusuf. Nah pas pisan, pas banget, baru kemarin lah. Jadi saya bahas tentang ketidakadilan Israel ya kepada Yusuf. Dan ya seperti tadi si siapa Sigala kecil bilang ya, bukan ya, si Sarka itu ya, emas dan tembikar. Jadi saudara-saudara Yusuf yang lainnya ya mungkin Israel menganggap ya itu mah tembikar aja. Yusuf adalah anak emas gua gitu. Kemarin saya sempat bahas itu. Kalau mau lebih detailnya ya bisa nonton sendiri ya di channel saya juga ada sih. Saya bahas tentang itu. Memang toksik
toksik ya. Jadi kayak Israel teh ya bikin anak ya cuma cuma senang aja bikin anak enak aja. Bikin anaknya mau tapi ngurusnya nggak mau. Cuma nya aja yang enak-enaknya aja mau, tapi pas begitu lahir brojol nggak mau ngurus. Ya memang ya mau nggak mau memang harus diakui si orang tua seperti itu. Ya memang kejam sih saya ngomongnya ya, tapi ya orang tua toksik ya susah ya. Ya mau mengikuti firman bagaimanapun itu orang tua, tapi kenyataannya memang ada gitu. Jadi kalau saya sebagai seorang guru BK juga jadi seperti munafik sayangnya ya. Ini loh, nggak hati itu nggak nyaman gitu ketika saya konsultasi ke anak. Ya saya harus bilang ya orang tua nggak selalu begitu, orang tua baik, orang tua pasti nggak bermaksud, tapi ya kenyataannya ada aja orang tua toksik seperti itu banyak gitu, nggak cuma 1 2, dan itu mah entah berapa persen, yang jelas pasti banyak banget. Dan ya itu saya seperti orang munafik gitu kalau konsultasi ya, karena saya harus kasih yang baik-baik gitu tentang orang tua, tapi ya memang kenyataannya pasti selalu ada. Dan bukan orang tua juga seperti Israel, seperti ada teman saya juga yang diperlakukan seperti itu sampai dia hampir mau bunuh diri ya karena orang tuanya lebih menyayangi adik-adiknya daripada dia sendiri gitu. Dan memang ada sih, dan benar-benar nggak sayang teh ya benar-benar nggak sayang, dan memang ada orang tua seperti itu teh toksik seperti itu. Jadi ya memang nanti coba kita lanjutkan lagi ya pembicaraannya. Orang seperti itu memang kita harus benar-benar minta anugerah yang benar-benar luar biasa kepada Tuhan, karena kalau menurut saya Tuhan harus tanggung jawab. Kenapa? Karena anak itu nggak bisa milih mau dilahirkan di mana. Kalau saya bisa milih, saya mau dilahirkan sebagai orang kaya, orang tuanya baik hati, orang kaya, murah hati, sayang sama anak. Ya saya mau pasti request ke Tuhan seperti itu. Cuman kan nggak bisa request. Tiba-tiba brojol di sini. Teman saya juga tiba-tiba brojol di sana yang orang tuanya seperti itu kan. Nah, karena anak tidak bisa apa-apa, ya Tuhan harus tanggung jawab. Ya nggak mau tahu gitu. Pasti harus. Kalau nggak ya gimana? Itu kan rencana Tuhan. Tuhan yang menetapkan anak itu brojol di situ. Tuhan yang menetapkan orang tua itu bisa melahirkan anak. Anak itu masalah orang tua nggak sayang sama anaknya, ya berarti Tuhan harus tanggung jawab atas anak itu dong gitu. Loh kenapa Tuhan membrojolkan dia di orang tua seperti itu? Ya Tuhan juga harus ikut tanggung jawab gitu kan. Sekalipun ya memang anak itu juga harus berusaha, dan itu memang harus butuh anugerah yang besar banget menghadapi orang tua toksik seperti itu. Coba kita lanjut lagi ya. Tadi Sarka, sekarang Kalau menurut aku ini yang bagus-bagusnya dan gak ada jeleknya. bentar. Gitu deh kalau menurut saya. Coba kita tanya sama Pak Gre ya. Pak Gre. Kalau menurut aku pilih kasih itu ya klasik juga.
Cuma menurut saya, pilih kasih itu ya nasib ya. Nasib anak tembikar selalu membandingkan diri dengan anak emas. Walaupun memang ya, yang pilih kasih itu kadang bodoh, tapi mereka nggak nyadar. Jadi buat yang jadi anak tembikar, jangan sampai deh kalian lebih bodoh dari mereka. Kalian harus lebih pintar. Gimana caranya lebih pintar? Jangan terpancing. Kalau bisa sih segera pindah lingkungan. Nah, kalau di rumah gimana? Belum bisa keluar. Kalau di rumah sih ya tutup kuping lah. Jangan dimasukin ke hati kalau memang dibedakan. Ya, awal-awal mungkin sih sakit. Tapi kalau udah terbiasa, kalian ingat bahwa setiap orang itu istimewa. Pasti punya jalan yang istimewa. Jangan sampai kalian jatuh cuma karena terus diomong yang jelek oleh si pilih kasih itu ya. Ingat, orang pilih kasih itu tidak pintar karena mereka tidak bisa melihat apapun. Biasanya contohnya beginilah, kalau orang pilih kasih itu suruh lihat mana yang lebih berharga antara emas atau seember lumpur. Mereka akan menganggap hanya emas yang berharga dan lumpur itu tidak berharga. Padahal lumpur itu bisa menumbuhkan teratai loh. Kalau seluruh isi planet nggak ada lumpurnya, kebayang ya, makan emas emangnya kenyang. Hahaha. Jadi ya, biarin kebodohan mereka itu semakin bodoh. Oke, jadi Pagre pasif agresif ya sepertinya ya. Dan memang sih betul apa yang dikatakan si Pagre ini ya. Ya itu seperti yang tadi saya bilang ya, kalau mau gimana lagi, Tuhan menentukan kita lahir di situ, di orang tua yang seperti itu ya. Terus mau gimana kan? Ya udah pasrah ya, gimana lagi gitu. Dan memang butuh anugerah Tuhan yang besar untuk, karena gini, orang tuh nggak akan ngerti sampai dia mengalami sendiri gitu. Itu saya juga pernah ngalamin ketika saya setiap hari gitu ya dikata-katain gitu ya. Ya itu lama-lama juga ya saya sinting sendiri, dan saya sintingnya ke orang yang ngata-ngatain gitu. Ke orang lain mah ya saya biasa aja, normal aja. Tapi ke si orang yang ngata-ngatain ya udah, saya jadi seperti yang dia omongkan. Kalau dia omongkan gua aneh ya gua akan aneh ke dia gitu. Ke dia doang gitu. Tapi ya ke orang lain mah ya udah aja biasa gitu. Karena memang susah, dan orang tuh kalau ngelihat, ih kenapa sih gua teh ke dia teh kok gitu amat sih? Ya karena memang orang yang ngelihat nggak tahu latar belakangnya dan tidak merasakan ya. Banyak di video klip gitu ya, anak teh mukulin orang tua gitu kan, sampai apa ya, saya juga pernah baca artikel sampai ada fotonya orang tua sujud ke anak gitu, memohon-mohon gitu. Ya saya setuju, anaknya itu brengsek, anaknya kurang ajar, saya setuju banget. Dan netizen itu juga kan wah mencaci makinya gila-gilaan ke anak itu. Cuman ya kalau saya sih terbiasa memandang dari dua sisi. Kalau saya terbiasanya seperti itu. Karena kalau orang tuanya benar mendidiknya, kalau didikan anaknya benar, apa yang diterima anak dari orang tua itu benar, kejadian itu hampir mustahil harusnya ya. Anak normal itu pasti akan sayang ke orang tuanya ya, kalau memang didikannya benar ya.
itu pasti akan sayang. Nggak mungkin lah, hampir mustahil. Kalau orang tua didiknya benar, hampir mustahil anak tuh pukulin orang tua, kurang ajar orang tua tuh hampir mustahil gitu. Ya kecuali ya kalau anak bisa berani gitu pukulin orang tua sampai orang tua sujud sembah-sembah tuh, ya harusnya itu kan ada something wrong. Ini teh ada apa dengan anak dan ada apa dengan pendidikan anaknya, kan gitu. Harus di dua sisi lah, kita jangan di mentang-mentang kita nonton gitu, wah ini anak kurang ajar, anak nih nit, ini anak nit, anak nit gitu. Tapi tanpa mau tahu ada apa latar belakangnya, kenapa si anak tuh bisa sampai seperti itu gitu. Ya salah satunya karena orang tuanya mungkin pilih kasih, jadi anaknya kesel, anaknya memberontak, anaknya nggak tahan. Atau bisa juga anak emas justru kan dimanja, segala diturutin, segala dipenuhi. Begitu tidak dipenuhi, anaknya yang ngamuk, ya gimana kalau anak ngamuk ya. Saya lihat tuh anak tuh tendangin orang tua karena keinginannya tidak terpenuhi, kan liar gitu. Oke, kita lanjut dulu deh. Oh, begitu ya teman-teman. Jadi tuh kalau diperlakukan tidak adil, diperlakukan pilih kasih, jangan sampai berkecil hati ya. Karena Anda semua pasti akan dihargai di tempat lain. Jangan sampai keracunin sama omongan mereka ya. Yang kuat ya semua. Oh ya, bahaya nggak sih kalau misalnya kita melawan orang pilih kasih? Bahaya banget deh kalau orang pilih kasih itu punya rencana besar. Dan kalau rencana besar mereka itu tidak sesuai, ada halangan, ada bantahan, ada protes, mereka akan cari dukungan dan mengeroyok kamu. Contohnya kalau di keluarga nih, kalau kamu nanti melawan mereka akan bilang, dasar anak durhaka. Walaupun sebenarnya mereka salah. Tapi jadi anak gak bisa melawan. Begitu juga di tempat kerja. Salah-salah kamu malah di PHK. Ya betul ya. Jadi yang pasti melawan orang bodoh itu rugi sendiri. Ya, jadi jangan dilawan. Lebih baik orang bodoh itu ditinggalkan. Oke? Yang kuat ya semua. Oke, ini saya setuju banget. Kita tidak akan pernah bisa melawan orang bodoh ya. Saya setuju banget. Sepintar-pintarnya kita tidak akan bisa melawan orang bodoh. Saya juga pernah sharing ini di PD Hope, yang persekutuan itu. Ya saya jelaskan sedikit lah di sini ya, lengkapnya ada di PD Hope. Jadi ibaratkan kita kemampuannya 80 lah, kepintarannya, IQ-nya, ya bukan IQ ya, IQ 80 mah bodoh tuh. Ya istilahnya ya kepintaran, dianggap aja dari skala 100 gitu ya, kita 80, sedangkan orang bodoh yang kita hadapi itu 40. Ketika kita berhadapan one on one itu, dia tidak akan bisa mencapai level kepintaran kita ke 80 karena dia ada di 40 gitu. Yang bisa apa? Yang bisa kita turun dari 80 ke 40. Kenapa? Karena kita pernah berada di level 40. Jadi kita bisa lebih gampang kita turun daripada dia menaikkan levelnya ke atas gitu. Intinya mah seperti itu. Bisa lihatlah di channel saya, di video di Hope itu. Kenapa kita tidak bisa dan tidak boleh melawan orang bodoh? Karena itu ya kita bisa jadi bodoh. Kita nggak akan bisa menang lah. Kita akan jadi bodoh. Kita tinggalkan saja. Betul. Kita tinggalkan saja karena itu toksik gitu.
Begitu ya. Jadi jangan capek-capek ya, mendingan energi kita dipakai untuk berkarya. Jadi kita menjadi lebih berharga untuk orang banyak. Jangan hanya berfokus pada orang pilih kasih itu, biarin mereka sama emasnya. Tapi seluruh dunia akan bahagia dengan terata yang kamu tumbuhkan. Hehe. Bagus ya bahasannya hari ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. See you. Oke, ya sebagai penutup ya, betul ya, energi kita ya nggak usah kita pakai buat melawan orang bodoh ya. Kayak misalnya juga saya pernah sharing kalau energi kita itu bisa dipakai kayak misalkan nih, kita dihina nih sama orang lain gitu ya. Kamu bodoh, nggak bisa apa-apa, kamu miskin. Nah, kemarahan kita itu energinya bukan buat pukulin itu orang, bukan, tapi energinya tuh dialihkan gitu. Misalnya kita dihina, kita dilecehkan gitu secara verbal, secara mental gitu ya. Energi kita yang marah itu kita pakai, oh lihat nanti gua akan berusaha, gua akan berjuang ya, saya akan kasih lihat nih, saya bisa sukses, saya bisa pintar, saya bisa berhasil kepada kamu gitu. Jadi kemarahan kita bukan buat tonjok itu orang, tapi buat pemicu buat kita untuk berhasil. Jadi sebenarnya ya dari sisi positifnya ya memang kesel ya, tapi kalau dari sisi positifnya ketika kita energi kita alihkan ke hal yang positif, sebenarnya kita harus berterima kasih kepada mereka gitu. Karena kalau nggak gitu ya hidup kita mungkin biasa-biasa aja. Kayak Mary Riana, energinya ketika dia terusir dari Indonesia ke Singapura itu dia pakai energinya bukan buat marah ke orang-orang di Indo gitu, tapi dia pakai energinya untuk hal yang lain dan dia menunjukkan kepada Indonesia, kepada dunia nih saya bisa berhasil, sampai akhirnya dia menjadi berkat di Indonesia. Jadi ya kalau udah sukses ya udah ngapain juga ya marah-marah ke orang-orang itu kan. Tapi Mary Riana justru menjadi berkat. Udah lupakan yang udah lalu, ya udah lupakan aja, biarin aja. Justru Mary Riana harus berterima kasih kepada orang-orang tersebut gitu di masa lalu gitu. Kalau mau mengerti apa maksud saya ya tonton saja video film Mary Riana yang dibintangi oleh Chelsea Islan, itu bagus banget itu. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman ya. Oke sih. Ini video reaction saya. Ya, karena ini teman saya minta di komen, ya sudah saya react videonya. Mungkin segitu aja teman-teman. Kita kembali lagi ketemu besok ya. Tuhan Yesus memberkati.